Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita kembali duduk di tempat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berhusnudzon kepada antum semuanya datangnya ke sini dalam rangka bertalabul ilm. Salawat tering salam terhadiahkan kepada Rasul kita, Nabi akhir zaman, Sayyidul awwalin wal akhirin, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di pertengahan bulan Rabiul Awal. Artinya kita diingatkan dengan banyak sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan ini. Bahkan kalau boleh saya katakan bahwa bulan Rabiul Awal itu adalah rangkuman dari seluruh sejarah Nabi. Karena 3 peristiwa yang merangkum itu semua terjadi di bulan Rabiul Awal. Pertama, kelahirannya terjadi di Rabiul Awal. Yang kedua, hijrahnya juga terjadi di Rabiul Awal. Dan yang ketiga, wafatnya pun terjadi di Rabiul Awal. Artinya sejarahnya terangkum dari awal, tengah, dan juga akhir. Walaupun di bulan Rabiul Awal itu tidak ada ibadah khusus yang diperintahkan baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Akan tetapi bulan Rabiul Awal itu bulan sejarah, terutama mengenang kembali kelahiran Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin malam ini kita lari dari tema yang tadi, mungkin kita kembali ke awal tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam biar juga merasakan bulan Rabiul Awal ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah diprediksi ratusan tahun oleh bangsa Arab sendiri. Nanti saya akan ceritakan beberapa raja Arab yang mereka mendapatkan informasi tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quranul Karim ada 2 ayat saya akan bacakan, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum yang disebut dengan Tubba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rasyyi wa thamud wa 'adun wa fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaumut Tubba kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id." Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh, kemudian kaum Rash, kemudian Tsamud, kemudian bangsa Ad dan juga Fir'aun, serta kaum Lut
dan juga ashabul aikah serta kaum Tubbah. Semua mendustakan para utusan, maka mereka berhak mendapatkan ancaman. Dalam surat yang lain Allah mengatakan, ahum khairun am qaumut Tubbah walladzina min qablihim akhlaqnahum innahum kanu mujrimin. Apakah mereka lebih baik ataukah kaum Tubbah? Dan orang-orang yang sebelum mereka kami hancurkan karena mereka adalah umat yang pendosa. Di dalam dua ayat ini, dalam surah Dukhan dan juga surah Qaf, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ada satu kaum yang disebut dengan kaum Tubbah. Siapa kaum Tubbah ini? Kalau kaum Ad ma'ruf, diutus kepada mereka Nabi Allah Hud. Kaum Samud juga ma'ruf, diutus kepada mereka Nabi Allah Saleh. Kemudian ashabul aikah ma'ruf, disebut dengan Madian, diutus kepada mereka Nabi Syuaib. Dan begitu seterusnya. Lalu siapa kaum Tubbah ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan bahwa Tubbah ini adalah kaum Sabah. Kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran mereka kepada para nabi. Jadi diutus kepada mereka nabi, mereka kufur. Padahal kaum Sabah ini kaum yang luar biasa dari segi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Tetapi kemudian mereka kufur nikmat, akhirnya Allah Subhanahu wa taala jebolkan satu bendungan Ma'rib, akhirnya melulantakkan satu kota. Banjir. Yang ingin saya ceritakan bukan kaum Tubbah, tapi Tubbahnya. Beda kaum Tubbah dengan Tubbah. Kalau Tubbah itu rajanya, kalau kaum Tubbah itu umatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mencela Tubbah. Yang Allah cela itu kaumnya. Kenapa? Karena Tubbahnya justru orang soleh. Sampai-sampai Ali radhiyallahu an ketika ditanya tentang Tubbah ini, apakah dia seorang nabi, ataukah dia seorang rasul, ataukah dia seorang raja, ataukah dia hamba yang soleh? Ya. Maka beliau mengatakan beliau bukan nabi, beliau bukan rasul, beliau adalah raja dan hamba yang saleh. Jadi ini kisahnya mirip dengan Raja Ethiopia, ya, Raja Najasyi. Karena Raja Najasyi yang namanya Ashamah ibn Afjur itu masuk Islam, tetapi satu Ethiopia semua kufur. Makanya saat wafatnya Najasyi, Nabi SAW mensalat gaibkan karena tidak ada yang menyolatkan di Ethiopia. Makanya Rasul kemudian merintahkan sahabat untuk melaksanakan salat gaib. Dari sini terjadi polemik tentang salat gaib. Apakah salat gaib itu dilakukan hanya untuk jenazah yang belum disolatkan, ataukah boleh juga salat gaib itu bagi jenazah yang sudah disolatkan? Karena Nabi SAW hanya melakukan salat gaib kepada Najasyi, dan Najasyi belum disolatkan. Tapi ini masalah fikih, ada yang membolehkan yang sudah disolatkan, ada yang tidak membolehkan khusus kepada yang belum disolatkan saja. Tapi saya tidak hendak cerita Najasyi, saya hendak cerita Tubbah. Kalau kita bercerita tentang Raja Tubbah, atau dikenal dengan As'ad, Tubban As'ad, seorang raja Yaman, maka sebelumnya ada raja yang dikenal dengan sebutan Rabi'ah ibn Nasr. Rabi'ah ibn Nasr itu dia adalah keturunan Adnan. Adnan ma'ruf dari kakek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rabi'ah ibn Nasr ini adalah penguasa Yaman, penguasa Arab. Suatu ketika dia bermimpi, dikagetkan dengan mimpinya. Karena mimpinya itu sangat menakutkan. Akhirnya kemudian dia undang seluruh dukun-dukun.
mulai ahli bintang munajib, ahli romal menggunakan pasir-pasir, sampai yang meramal menggunakan tangan. Pokoknya semua dukun dari kalangan diundang semuanya. Maksudnya untuk mentakwilkan mimpinya. Akhirnya kemudian dukun-dukun ini mengatakan kepada sang raja Rabi'ah ibn Nasr ini, kira-kira apa mimpinya? Biar kami takwilkan. Tapi Rabi'ah ibn Nasr mengatakan cerdas dia. Kalian tidak mungkin sanggup mentakwilkan mimpiku. Karena yang bisa mentakwilkan mimpiku adalah yang bisa menebak mimpiku seperti apa. Cerdas ya kan? Ya. Kalau kalian tidak bisa menebak mimpiku seperti apa, bagaimana akan mentakwilkan mimpiku, katanya. Akhirnya semua dukun satu persatu mundurlah. Tidak ada yang bisa mentakwilkan mimpinya. Kemudian di antara semua dukun itu mengatakan ada dua dukun sakti yang bisa menakwilkan mimpimu, yang bernama Satih dan juga Syiqqah namanya. Satu namanya Satih, satu namanya Syiqqah. Maka sang raja Rabi'ah ibn Nasr mengatakan, kalau begitu panggilkan tuh si Satih dengan si Syiqqah. Akhirnya raja tidak mau langsung dua-duanya dipanggil, karena dikhawatirkan ada kong kali kong dua-duanya. Raja ingin manggil satu persatu. Pertama dipanggil Satih dulu, baru si Syikh ini. Ya. Nah, di antara pertanyaan raja ini tentang mimpi dia ingin bertanya kepada Satih, kira-kira apa mimpiku ini? Maka Satih mengatakan bahwa aku melihat ada api yang keluar dari kegelapan, kemudian membakar yang atas dan yang bawah. Tidak ada tersisa rerumputan sampai kepada manusia kecuali di lahapnya. Raja kaget karena memang itu mimpi seperti itu. Ya. Kemudian ditanya lagi, lalu bagaimana menurutmu tentang mimpi atau takwil mimpi itu? Maka kemudian Satih mengatakan bahwa akan datang kaum yang akan menyerbu Yaman, yang akan menghabiskan Yaman dalam sekejap, dan itu waktunya tidak lama lagi. Akhirnya kemudian dia bertanya kepada Syikh, pun rupanya jawabannya sama, cuman bedanya yang satu mengatakan kaum Akhbas, yang satu mengatakan kaum Sudan. Ya, dua-duanya sama, kulit hitam. Akhbas ya orang Ethiopia, Sudan pun orang kulit hitam kan gitu. Artinya dua-duanya kurang lebih saja. Ya. Bahwa akan datang dari kaum Akhbas atau Sudan yang akan menyerbu negeri Yaman dan akan menghancurkan sehancur-hancurnya. Dan waktunya sangat dekat sekali. Ada yang mengatakan sampai antara 5 sampai 7 tahun mereka akan datang. Lah kemudian di antara pertanyaan yang menarik adalah ketika kemudian sang raja ini bertanya kepada dukun ini, apakah kemudian orang-orang yang akan menyerbu Yaman, baik dari Sudan atau Akhbas itu, akan tetap berkuasa? Maka sang dukun mengatakan tidak. Karena nanti akan ada yang menghancurkan mereka kembali dari rumah Dhi Yazad, keluarga Dhi Yazad, kabilah Dhi Yazad. Maka akan keluar pemimpin dari suku tersebut dan akan menghancurkan orang-orang Akhbas atau orang-orang Sudan. Jadi raja ini makin penasaran. Kemudian bertanya lagi, apakah kekuasaan keluarga Dhi Yazad ini akan terus berlangsung? Maka sang dukun mengatakan tidak. Dia hanya berkuasa 60 tahun saja. Setelah itu akan keluar seorang nabi. Bahasanya dalam dialog ini, dia akan mengatakan nabiyun zakiyun ya'tihil wahyu min kibalil uli. Akan datang seorang nabi yang menghancurkan kekuasaannya Dhi Yazad, yang datang kepadanya wahyu dari langit, dan dia akan berkuasa dengan sangat adil. Kemudian dia mengatakan, dari mana nabi ini yang akan menjadi pemimpin dunia ini, yang membawa keadilan itu? Maka sang dukun mengatakan seorang laki-laki dari keturunan Ghalib ibn Fihr
ibn Malik ibn Nadhr. Maksudnya Nabi SAW, dan dia akan berkuasa dan kekuasaannya sampai kiamat dibangkitkan. Dari sini menunjukkan bahwa dukun saja tahu. Ini kan dukun yang ngomong begini. Nah, kenapa dukun kok tahu ya? Tentu barang tentu tahu karena dukun berkomunikasi dengan jin. Ya, jin yang ngasih tahu kan begitu. Tapi dari sini bahwa raja-raja Arab sejak dulu sudah dapat informasi kan akan keluar seorang nabi gitu maksudnya. Walaupun informasi dari dukun. Lah kemudian akhirnya Rabi'ah ibn Nasr ini ketakutan. Makanya kemudian setelah dia bertanya kepada Syekh juga sama jawabannya, kepada Satih juga sama jawabannya, akhirnya kemudian dia bergegas membawa seluruh keluarganya, semua barang-barangnya hijrah dari Yaman menuju Irak ke Hiran. Ya, di situ dia tinggal di Hiran di Irak, dan setelah sampai di sana dia menyurati seluruh raja-raja Persia bahwa Yaman akan digempur, diserang. Itulah takwil mimpi yang pernah dia mimpikan. Tetapi raja-raja Persia antara percaya dan tidak. Intinya akhirnya kemudian Rabi'ah ibn Nasr meninggal dunia di Hiran di Irak. Rupanya takwil mimpi yang diceritakan itu menjadi kenyataan nanti kalau kita bicara tentang seorang laki-laki namanya Saif ibn Diyazan. Rupanya dari keluarga Ibn Diyazan itu lahir orang namanya Saif ibn Diyazan yang nanti dia akan berjumpa dengan Abdul Muthalib. Tapi sebelum kita kisah ke situ, maka raja yang kedua setelah Rabi'ah ibn Nasr adalah Tubba yang kita akan ceritakan di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Raja Tubba adalah satu-satunya raja yang beriman kepada ajaran Taurat. Karena ketika itu kan belum ada Isa bin Maryam, belum turun. Jadi peristiwanya itu antara Nabi Musa dengan Nabi Isa. Ya, antara Nabi Musa dengan Nabi Isa. Sehingga kemudian si Tubba ini atau Tubban As'ad ini dia beriman kepada Taurat. Bagaimana dia bisa beriman kepada Taurat? Padahal ketika dia berkuasa di Yaman, orang-orang Yaman itu kalau tidak menyembah api karena terpengaruh dengan Persia gitu ya, mereka penyembah berhala. Jadi Raja Tubba ini, Malikut Tubba ini, walaupun penamaan Tubba sendiri menjadi khilaf para ulama, ada yang mengatakan kenapa Tubba disebut Tubba? Karena kalau dia perang itu kan kekuasaannya kan kemana-mana tuh Raja Tubba ini, sampai ke daratan India dan Afrika. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau dia menyerang sebuah negara, sebuah negeri itu, maka dia mengikuti arah terbitnya matahari. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa Raja Tubba itu adalah Dzulqarnain. Nama lain daripada Dzulqarnain itulah Raja Tubba. Karena Dzulqarnain itu Raja Yaman. Setiap yang didahului dengan Dzu berarti menunjukkan Raja Yaman. Seperti Dzunwas, penguasa Nejron, pakai Dzu juga ya. Dzulqarnain, berarti kalau ada Dzu itu menunjukkan penguasa Yaman. Ada yang mengatakan Tubba adalah Dzulqarnain. Tapi ada juga yang mengatakan tidak. Istilah Tubba itu menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah setiap raja yang menguasai 3 wilayah Yaman. Pertama Himyar, yang kedua Saba, yang ketiga Hadral Maut. Kalau ada raja menguasai 3 daerah ini, berarti rajanya disebut Tubba. Dan istilah Tubba itu istilah Raja Yaman. Sebagaimana Fir'aun istilah Raja Mesir, Kisra istilah Raja Persia, Kaisar istilah Raja Romawi gitu ya. Termasuk juga Yogyakarta dengan istilah Mangkubuwono gitu kan. Itu kan istilah-istilah saja. Namanya kan bukan itu. Ya, ada juga yang mengatakan Tubba itu hanya istilah Raja Yaman. Namanya Tabban As'ad. Ya. Lah Tabban As'ad ini seorang peniaga. Walaupun dia seorang raja, tetapi seorang peniaga. Orang kaya, dermawan, dan begitu seterusnya. Jadi kalau dia safar menuju Syam, biasanya dia mampir ke Madinah. Dan dia pun
kemudian menikah dengan salah seorang wanita yang ada di kota Madinah. Dulu namanya Yathrib. Kan itu ya. Jadi menikahlah dengan seorang wanita Yathrib, punya anak. Kemudian anaknya itulah tidak dibawa ke kerajaannya Yaman, tetapi sengaja diletakkan di Madinah. Jadi ketika Tabban As'ad ini atau Raja Tuba ini sedang safar berniaga ke Syam, rupanya anaknya dibunuh. Ya, anaknya dibunuh oleh orang Yathrib dengan cara makar dibunuh. Lah pembunuhan anaknya ini kedengaran kepada Raja Tuba ini yang sedang safar menuju Syam. Ya, akhirnya dia balik lagi ke Yaman, kemudian mengumpulkan pasukan besar untuk menghancurkan Yathrib, Madinah mungkin sekarang. Ya. Maka betul kemudian dia bawa pasukan besar, kemudian sudah mendekati Yathrib dan hampir dihancurkan. Karena ketika itu di Yathrib banyak orang Yahudi. Ya, tersebar di Madinah, di Khaybar, di Taim, banyak orang-orang Yahudi yang sebelumnya mereka terusir oleh orang-orang Romawi, gitu ya. Karena kenapa di Madinah itu ada orang Yahudi? Karena terusir oleh orang-orang Romawi yang sebelumnya dengan Bukhtun Nasr, kan itu ya. Ya, kebelakangan kan dikuasai orang-orang Romawi karena mereka suka ngacau di Syam itu, akhirnya diusir oleh orang-orang Romawi. Sehingga akhirnya mereka harus cari tempat yang tidak ada kait-mengait dengan wilayah di bawah Romawi. Ya, mereka terpaksa harus hijrah ke Yathrib karena itu bukan wilayah kekuasaan Persia ataupun Romawi, gitu ya. Kemudian alasan yang terbesar bukan itu. Karena juga ulama-ulama Yahudi mengatakan bahwa negeri itu adalah negeri tempat hijrahnya Nabi. Makanya kemudian mereka meyakini bahwa Nabi mereka akan lahir di situ dan akan membawa kemenangan dunia. Makanya banyak orang-orang Yahudi saat terusir oleh orang Romawi itu, mereka akhirnya pada datang ke Madinah, gitu ya. Dan tersebar di beberapa kabilah, salah satunya di Madinah, di Khaybar, dan begitu seterusnya. Maka kita kenal ada Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Kunaiko, dan ada 10 kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah. Makanya Rasul mengatakan kalau 10 pemimpin Yahudi masuk Islam, semua masuk Islam, karena ada 10 kabilah di situ. Ya, cuman yang besar 3, maksudnya Bani Kunaiko, Nadir, dan Bani Quraidah. Taib, kembali. Jadi ketika kemudian Tabban As'ad ini, Raja Tuba ini hendak menyerang kota Madinah, kota Yathrib, tiba-tiba dihalangi oleh 2 ulama Yahudi. Kemudian mengatakan kepada Tabban As'ad, sebaiknya jangan diserang. Tahukah engkau wahai sang raja, ini negeri suci. Kelak di negeri ini akan menjadi hijrahnya seorang nabi. Akan lahir seorang nabi. Ketika dia mendengar seperti itu, kemudian dia takjub dengan ucapan 2 tokoh Yahudi ini. Akhirnya kemudian dia ngobrol lama-lama, subhanallah, dapat hidayah. Akhirnya Raja Tuba ini setelah diceramahi oleh 2 ulama Yahudi, akhirnya dia masuk Yahudi. Maksudnya bukan masuk Yahudi, dia menerima ajaran Taurat yang disampaikan oleh orang Yahudi. Jadi akhirnya berpegang kepada agama Taurat, berpindah agama yang tadinya musyrik menjadi ahli kitab. Ya, dan ketika itu kan belum ada Islam. Dan agama Yahudi agama satu-satunya yang benar ketika itu kan. Ya. Artinya belum ada agama yang lebih selamat dibandingkan agama yang mengikuti Taurat. Nah, ketika itulah kemudian Tabban As'ad atau Raja Tuba ini masuk kepada Yahudi, mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam lewat 2 ulama Yahudi tadi. Akhirnya tidak jadi nyerah. Ya. Padahal sudah perang itu. Sudah perang itu. Perang sudah tinggal sebentar saja roboh itu Yathrib itu. Ya. Masalahnya yang menjadi takjubnya Raja Tuba ini, apabila berperang nih orang-orang Madinah ini aneh gitu. Jadi kalau siang mereka berperang mati-matian, kalau malam pula mereka ngajak makan. Ya. Terkadang mereka datang kemudian ngobati orang-orang yang terluka dari tentaranya Tabban As'ad ini, dari Raja Tuba ini. Jadi kan aneh gitu kan. Masa siang perang, malamnya ngajak makan, kadang-kadang diobati lukanya. Jadi melihat hal itu bahwa sebenarnya orang-orang Yathrib itu tidak sejahat yang Raja Tuba pikirkan. Karena kan anaknya dibunuh dengan cara siasat, ya kan? Orang-orang tertentu saja membunuh anaknya. Disangkanya itu adalah makarnya semua orang Yathrib. Ya. Makanya mau dihancurkan Yathrib itu, Madinah itu.
Tapi kemudian setelah diceramai oleh dua tokoh Yahudi ini bahwa di sini akan lahir seorang nabi, ya kan? Ini negeri suci, tolong jangan dihancurkan. Akhirnya tidak jadi. Ya. Ketika dia tidak jadi menyerang Madinah, target serangan kedua mana? Mekah. Ya, ini Madinah sudah ditargetkan, tapi tidak jadi karena dinasihati oleh dua tokoh Yahudi ini. Akhirnya pasukannya diarahkan kemana? Ke Mekah. Ya. Kenapa bisa ngarah ke Mekah? Karena ada yang adu domba. Ada kabilah dari Hudzail memang tidak suka dengan orang-orang yang ada di Mekah, ya. Dan dia juga tidak suka dengan orang-orang Yaman. Jadi dia adu domba, ya. Jadi kabilah Hudzail ini mengatakan kepada Taban As'ad atau Raja Tuba ini, kalau engkau ingin mendapatkan harta banyak, di bawah Ka'bah itu penuh dengan harta melimpah, emas, macam-macam, ya. Kamu rusak saja Ka'bah itu, ambil semua barang-barangnya, semua perhiasannya. Setan datang, terpengaruh dia. Ya. Akhirnya bergeraklah pasukan menuju Mekah. Tapi lagi-lagi dua ulama Yahudi menasihati, jangan. Ya, kalau engkau tetap menghancurkan Ka'bah dan juga menghancurkan kota Mekah, akan ada azab yang datang kepadamu. Dan sehati, jangan sampai. Sebaiknya kau datang ke Mekah, agungkan Mekah. Kau tawaf di situ, kau cukur rambut di situ, kau agungkan di situ. Akhirnya kemudian dia berpikir ulang gitu ya, hendak menyerang Mekah, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirim penyakit kepada Raja Tuba, akhirnya sakit dan tidak bisa bangkit. Akhirnya kemudian tokoh Yahudi ini mengatakan supaya dia bertobat dan dihilangkan hatinya untuk menyerbu Mekah. Ya. Ketika betul-betul hatinya sudah nggak ada lagi niat untuk menyerbu Mekah, menghancurkan Ka'bah, sudah hilang sudah. Ya. Tiba-tiba Allah sembuhkan. Dia makin yakin bahwa sebenarnya itu bukan tempat yang tidak bisa diserang, ya, itu tempat haram, tempat suci, tidak bisa diserang. Dari situlah akhirnya kemudian dia pun menuruti dua kata tokoh Yahudi ini, dia tawaf di situ, diagungkan Mekah. Ketika dia kemudian bermalam di Mekah, malamnya dia bermimpi. Dalam mimpinya kemudian dia disuruh untuk membuat kiswah bagi Ka'bah, karena ketika itu Ka'bah belum ada kiswahnya. Ya, masih berbentuk batu-batu gitu saja. Akhirnya kemudian Taban As'ad ini ataupun Raja Tuba, akhirnya dia pun memberikan kiswah kepada Ka'bah. Dialah orang yang pertama kali mengkiswah Ka'bah. Ya, ini Raja Tuba ini yang pertama kali mengkiswah Ka'bah. Ya, namanya Taban As'ad atau disebut dengan Malikut Tuba ini. Makanya kemudian mengkiswah Ka'bah ini menjadi tradisi sampai kepada zaman Arab Jahiliyah. Ya, sampai ada seorang namanya Al-Walid Ibn Mughirah, seorang tokoh dari tokoh-tokoh Quraisy ketika itu. Dia orang paling kaya ya di Quraisy itu, sehingga 1 tahun dia sendiri yang mengganti kiswahnya, dan tahun depan rame-rame orang Quraisy. Jadi kalau dia memberikan baju dia sendirian karena kayanya gitu ya. Nanti tahun depan baru rame-rame orang Quraisy gitu ya. Jadi 1 hari dia, 1 hari Quraisy. Itu namanya Al-Walid Ibn Mughirah yang diturunkan ayat surah Al-Mudaththir itu, yang kufur kepada Al-Quran padahal sebelumnya membenarkan Quran. Tapi karena takut kedudukannya hilang di tengah-tengah Quraisy, akhirnya dia pun menuduh Al-Quran itu sihir impor dan mengatakan in huwa illa sihrun yu'thar in huwa illa qaulun bashar. Oh, Quran itu sihir impor. Muhammad itu punya guru bukan orang Arab katanya. Itulah ngajari Quran katanya, dia bilang gitu kan. Dan Quran itu ucapan manusia. Sejak itulah Allah kemudian turunkan ayat dzarni wa man khalaqtu wahida, sampai kepada sauslihi sakor, saya akan masukkan si Walid ke neraka sakor. Karena awalnya membenarkan Quran, tetapi akhirnya mendustakan Quran gitu. Hanya gara-gara soal jabatan takut hilang Al-Walid ini. Tetapi yang saya ceritakan Walid ini orang dermawan, karena dia mengkiswah Ka'bah itu setahun dia sendiri. Nanti tahun depannya baru orang-orang Quraisy gitu. Jadi sampai tradisi kiswah Ka'bah dari sejak zaman Raja Tuba sampai hari ini kan, kerajaan Saudi setiap tahun kemudian mengganti kiswah Ka'bah, ya kan. Baik, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika itu dua orang Yahudi ini sebenarnya sudah menginformasikan kenapa kemudian Raja Tuba tidak boleh menyerang Madinah dan kenapa pula tidak boleh menyerang Mekah. Ya tadi karena kemudian membaca kitab-kitab Taurat bahwa disinilah akan lahir seorang nabi.
Makanya kemudian Raja Tuba sebelum pulang ke Yaman, dia meminta kepada orang-orang Madinah dan mengatakan, nanti kalau muncul Nabi itu, tolong kalian harus ikut Nabi itu. Kalian harus tolong Nabi itu. Pokoknya dia berikan nasihat kepada baik penduduk Mekah atau Madinah, kalau muncul Nabi itu ikut. Jadi itu jauh-jauh hari itu kan. Ya, baik sebelumnya Rabi'ah ibn Nasr sampai kepada Taban As'ad Raja Tuba saja sudah demikian. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika di Madinah dia sempat kemudian membeli sebuah tanah di situ, ya kan, dan dia menghendaki bahwa tanah itu supaya menjadi tempat tinggal nanti Nabi di akhir zaman. Dan subhanallah menjadi sebuah kenyataan karena tanah itu belakangan kemudian ditinggali oleh seorang sahabat namanya Abi Ayyub Al-Ansari. Dan ketika Nabi SAW hijrah, di mana Rasul menginap? Di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Lah tanah itu miliknya Raja Tuba, kan itu. Jadi memang jauh-jauh hari, dah tahun sebelumnya itu memang sudah diprediksi akan muncul seorang Nabi. Ya. Tapi kemudian Raja Tuba pun kemudian meninggal dunia. Akhirnya Yaman dikuasai oleh orang-orang Akhbas. Kita kenal dengan sejarah Nejron, ya, karena ketika itu kemudian dikuasai oleh seorang raja namanya Dzunwas, ya. Dzunwas yang ma'ruf kisahnya kalau kita membaca surat Al-Buruj, ada namanya kisah Ashabul Ukhdud. Disitulah rajanya sudah ganti, namanya Dzunwas. Lah Dzunwas ini, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, dia bekerja sama dengan tukang sihir. Jadi banyak keanehan-keanehan yang dimunculkan oleh Dzunwas itu yang dibuat oleh tukang sihir, sehingga lambat laun kemudian Dzunwas ini ngaku Tuhan. Padahal yang membuat keanehan itu tukang sihir di belakangnya. Ya. Lah tukang sihir ini sudah tua banget gitu ya. Akhirnya tukang sihir ini mengatakan kepada Raja Dzunwas, wahai Dzunwas, ini sudah tua. Dan kalau saya meninggal, tidak ada yang bisa melindungi kamu. Sebaiknya kau cari anak muda. Saya akan turunkan ilmu sihir saya kepada anak muda itu. Dicarinya anak muda yang paling cerdas, dapat pula. Akhirnya diturunkanlah ilmu sihir kepada anak muda itu. Masalahnya, dari rumah anak muda ke tukang sihir itu, melewati satu kanisah. Ini kan sudah periode orang-orang Nasrani masuk. Karena sudah, orang-orang Nasrani sudah masuk Yaman. Kalau sebelumnya kan belum ada, ya, Yahudi dulu masuk. Ya, Yahudi yang membawa siapa? Taban As'ad gitu ya, karena dia sudah masuk Yahudi, kemudian pulang ke Yaman, ngajak orang Yaman masuk Yahudi, tapi mereka kan tidak mau. Ya, makanya kenapa Allah mencela kaum Tuba, karena mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau masuk agama Yahudi, maksudnya ketika itu agama yang paling benar gitu ya. Tapi rajanya tetap soleh masuk Islam, makanya Quran tidak mencela Tuba, yang dicela kaumnya Tuba. Sampai dia meninggal, dia Islam sendirian gitu ya, kaumnya tidak masuk Islam, makanya mereka diadab dengan cara seperti azabnya kaum Saba tadi saya ceritakan, mirip azabnya dengan mereka, ya, dengan cara dikeluarkan banjir sehingga habis kotanya gitu ya. Kemudian setelah itu muncul lagi raja namanya Dzunwas. Lah ini Dzunwas ini ngaku Tuhan dia. Lah dari perjalanan anak muda ke tukang sihir itu, ada tempat ibadah milik rahib. Jadi dia penasaran ya, ini tempat apa masuk anak muda ini? Rupanya ada ibadah yang berbeda dengan ibadah yang ia yakini dan semua orang Yaman yakini. Kok ibadahnya lebih baik? Dia ngikuti fitrahnya. Akhirnya belajar. Jadi satu sisi dia belajar kepada si rahib, sisi lain belajar ke tukang sihir. Kan beda jadinya kan. Yang satu belajar tauhid, yang satu pula belajar syirik kan gitu ya. Yang satu sihir, yang satu tauhid gitu ya. Tetapi fitrahnya anak muda ini tertarik dengan ajaran rahib. Akhirnya sejak itu dia tidak mau lagi belajar kepada tukang sihir, tetapi ingin membuktikan mana yang lebih sakti ini, ya, dua ajaran ini. Ketika dia mendengar ada sebuah desa selalu diganggu binatang buas. Jadi cari binatang buas itu. Setelah ketemu dia ambil kerikil dan dia bersumpah, kalau memang ajaran sang rahib ini lebih hebat dibandingkan ajaran si tukang sihir itu, tolong bunuh ini dengan kerikil kecil tanpa mantra, ya kan? Kalau dia pakai mantra ya jelaskan gitu ya, karena dia ingin membuktikan bahwa ajaran sang rahib itu lebih benar. Kan tidak perlu mantra, karena tauhid gitu ya. Dilempar mati, ya.
Rupanya tanpa mantra pun mati katanya. Ngapain saya belajar sihir gitu kan itu ya. Tanpa mantra saja dia mati. Sejak itulah dia nggak mau belajar lagi tukang sihir dan fokus belajar kepada sang rahib sampai akhirnya sang rahib mengatakan, semua ilmu yang sudah kuajarkan sudah selesai. Kau pergi sana berdakwah, jangan sebut-sebut namaku. Disitulah akhirnya anak muda ini diberikan kemampuan mampu mengobati apapun penyakit. Sampai akhirnya Dzunwas ini kan punya penasihat, orangnya buta. Karena terkenal anak muda itu bisa menyembuhkan penyakit buta, dicarinya anak muda itu. Akhirnya kemudian setelah ketemu, minta diobati, tapi syaratnya satu, dia harus beriman kepada Allah. Dia harus beriman kepada Allah. Akhirnya kemudian dia pun siap beriman, asal matanya sembuh. Setelah dia beriman, diusap matanya, berdoa, sembuh dia. Dzunwas ini kaget, dia kan ngaku Tuhan, ya kan? Jadi siapa yang menyembuhkan kamu? Dia mengatakan Allah. Ah, ini kan penghinaan. Masa Tuhan kok ada Tuhan lagi kan itu ya. Didesak, akhirnya ngaku anak muda ini. Setelah dia dimasukkan ke penjara, ditangkap anak muda ini, ditanya lagi anak muda belajar dari mana. Akhirnya dipaksa, akhirnya ngaku juga si rahib, ditangkap juga si rahib. Tiga-tiganya masuk sel. Disitulah kemudian raja menyiksa 3 orang ini. Dengan cara apa? Digergaji. Sininya belah 2. Itu yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis Khabbab bin Arat. Ketika Khabbab bin Arat tidak tahan karena setiap hari disundut oleh besi panas majikannya, dia mengatakan, ya Rasul, berdoalah kepada Allah agar Islam cepat menang gitu ya. Kata Rasul, jangan tergesa-gesa Khabbab. Dulu loh ada orang yang digergaji, terbelah menjadi 2, juga tidak geming keimanannya. Maksudnya kisah Ashabul Ukhdud ini ya. Jadi pendeta itu digergaji, kemudian si menterinya digergaji, tapi anak muda ini tidak mau dengan cara seperti itu. Maunya dilempar dari atas bukit, disaksikan manusia. Biar orang tahu kurang ajar nih sama Tuhan, kata sama raja. Ketika naik ke atas bukit dibawa oleh prajuritnya, anak muda berdoa kepada Allah agar minta dilindungi. Maka bukit itu bergegar gitu ya, lini, gempa, semua prajuritnya jatuh mati semua, dia selamat. Akhirnya ditangkap lagi sang raja, kata sang raja, buang di tengah lautan. Dibawa sama perahu, anak muda berdoa lagi, datang gelombang, habis perahunya terguling, semua prajurit mati, dia pula selamat. Pokoknya dengan cara apapun tidak pernah mati-mati anak muda. Ya. Akhirnya kemudian anak muda ini berpikir, saya kemana saja pasti ditangkap, pasti ada upaya pembunuhan. Akhirnya dia berpikir, bagaimana caranya kematiannya bermanfaat. Akhirnya dia menyerahkan diri ke raja dan mengatakan, ya raja, kau kan dari dulu ingin membunuh aku. Ya, sebenarnya gampang bunuh aku. Syaratnya cuma 2. Kumpulkan orang Najran semua. Ya, letakkan di tengah lapang aku. Nanti aku akan berikan 1 anak panah. Kau sediakan busurnya. Ya. Kemudian yang kedua, saat kau menembak aku dengan anak panahku, ada mantranya. Mantranya apa? Bismillahi Rabbil Ghulam. Itu saja. Ya. Akhirnya betul-betul dikumpulkan 1 Najran, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu, orang yang hadir di situ sampai 20.000. 20.000 lebih bangsa Najran kumpul di situ. Ya. Raja Dzunwas sudah siap-siap dengan panahnya. Ketika Raja Najran Dzunwas ini melesatkan panahnya, dia tidak lupa membaca mantra yang diajarkan anak muda itu. Apa mantranya? Bismillahi Rabbil Ghulam. Dengan menyebut nama Allah, Rabbnya anak muda itu. Tidak paham bahasa itu menggagalkan ketuhanannya. Ya kan, dia kan ngaku Tuhan. Kenapa disebut Tuhan orang? Itu maksudnya. Ya, harusnya menyebut dirinya lah kan dia Tuhan. Kenapa pula sebut Tuhan orang? Berarti dengan menyebut nama Tuhan anak muda itu batal ketuhanannya. Tidak sadar dia. Batal ketuhanannya. Ketika raja ngomong begitu, 1 Najran mengatakan aman Nabi Rabbil Ghulam. Saya beriman dengan Robnya si Gulam itu katanya. Pusinglah raja. 3 orang yang kurang ajar, sekarang 20.000 di depannya kurang ajar. Coba hilang 3, tumbuh 20.000. Akhirnya sang raja minta yang 20.000 murtad, tak mau. Disediakanlah parit api, 1 persatu dimasukkan ke api. Subhanallah, tidak ada yang murtad satupun. Ya, makanya kisah yang disebut Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud, baca dalam surah Al-Buruj. Ya. Masalahnya, kezaliman apapun ikhwatu fiddin, apalagi menghilangkan nyawa sampai 20.000 orang. Allah mengatakan, wala tahsabanna alladziina ghafilan amma ya'malu zalim. Jangan kau sangka Allah itu lalai dari orang-orang yang zalim. Ya. Tiba-tiba kemudian dari 20.000 itu ada yang lolos, ada yang melarikan diri.
Kemana? Ingat ketika itu ada 3 kerajaan Nasrani besar, ya. Yang pertama Syam, Romawi, yang kedua Habasyah, Ethiopia, yang ketiga Mesir, ya. Kalau Syam dipimpin Herakli, kalau di Ethiopia dipimpin Najasyi, kalau di Mesir dipimpin oleh siapa? Muqawqis, yang ketika disurati oleh Nabi untuk masuk Islam enggan, tetapi memberikan hadiah 2 budak, 1 Maria Kiptia dan 1 Rehana, gitu ya. Kemudian Maria diambil budaknya Rasul dan Rehana dihadiahkan kepada Hasan ibn Thabit, ya. Lah kemudian ketika itu Raja Romawi kan jauh Romawi ke Yaman, makanya akhirnya dia menyurati kolega yang sama-sama negara Nasrani, ya Habasyah. Dia kirim surat ke Habasyah bahwa ini tanggung jawab Habasyah, ya, untuk menyerang Najran. Akhirnya Habasyah itulah ngirim pasukan besar yang dipimpin oleh 2 jenderal yang dikenal dengan, yang pertama namanya Riyadh, yang kedua namanya Abroha. Nah, disinilah muncul nama Abroha yang kelak akan menghancurkan Ka'bah. Jadi Najasyi ini mengirim 2 jenderal, 1 Riyadh, 1 Abroha. Dikirim pasukan besar untuk menghancurkan Najran. Karena yang dibakar hidup-hidup itu semua beragama Nasrani masalahnya. Marahlah gitu ya. Mungkin kalau dalam bahasa TNI itu jiwa korsa lah kan itu ya. Mereka dibantai ya kayak kita orang Palestina dibantai, kita sakit hati juga kan itu ya. Maka mereka pun sama mengirim pasukan, dihancurkan Najran sehancur-hancurnya. Kerajaannya dibantai. Dunuas ini. Berkuasalah Riyadh dan Abroha. Pertama Riyadh berkuasa, Abroha tidak suka dengan Riyadh. Dibunuh Riyadh sama Abroha. Kan kawannya dibunuh. Liciknya Abroha itu dibunuh, ya. Ketika dia membunuh Riyadh, kemudian dia pula yang berkuasa Najran, Raja Habasyah marah. Ada apa jenderalnya dibunuh? Akhirnya kemudian dia ngirim surat mengancam, kenapa kau bunuh jenderalku? Sebentar lagi datang pasukan besar, akan kubantai kau Abroha. Abroha cerdas. Untuk mengambil hati Najasyi, dia kirim hadiah banyak-banyak dari Yaman, gitu, supaya jangan diserang. Rupanya ketika melihat loyalnya Abroha kepada Najasyi, akhirnya Najasyi pun kemudian ya menerima dan menganggap Abroha masih bagian wilayah Najasyi yang ada di Yaman. Sejak itulah maka Najran, kekuasaan Abroha, masih mengikut orang-orang Akhbash atau orang-orang Habasyah. Lah di Yaman itu ada satu raja Arab namanya Dhi Yazan. Nah, ini tadi teringat dengan kisahnya siapa? Dukun yang meramalkan mimpinya siapa? Rabi'ah ibn Nasr. Oh, nanti orang-orang Akhbas itu akan terusir oleh keluarga Dhi Yazan. Nah, inilah Raja Dhi Yazan. Ada satu tokoh Raja Arab namanya Dhi Yazan. Itu kan sudah dikalahkan sama Abroha. Dia punya istri. Istrinya cantik. Ya. Akhirnya Abroha tertarik dengan istrinya Dhi Yazan ini. Diculik istrinya. Lah kebetulan Dhi Yazan ini dari istrinya ini punya anak namanya Saif. Keluarlah nama Saif ibn Dhi Yazan. Ya, Saif ibn Dhi Yazan. Masih kecil. Jadi diculik ibu sama anaknya ini sama Abroha. Kemudian si Dhi Yazan ini, penguasa Yaman ini diasingkan. Ya, karena sudah dikuasai Abroha wilayah Yaman masalahnya kan. Jadi raja-raja Yaman takutlah. Diambil istrinya nggak bisa apa-apa. Akhirnya Dhi Yazan ini kemudian kabur kemana? Kabur ke Romawi. Ya, minta bantuan, tapi ya nggak mungkin lah Romawi bantu untuk menyelesaikan permasalahan dia dengan Abroha, sama-sama Nasrani kan itu ya. Sama-sama Nasrani nggak mungkin ya kan. Akhirnya dia ke Persia yang beda agama tentunya kan. Lah Raja Persia ini Sarwan, Sarwan, dia janji-janji saja, ya nanti saya bantu. Akhirnya dia tinggal di Persia sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai dia meninggal. Nggak dibantu-bantu sama Sarwan ini. Ya. Kembali ke kisah Yaman. Jadi istrinya Dhi Yazan ini punya anak kecil namanya Saif. Menikah pula dengan si Abroha. Punya anak namanya Masruq. Dan Abroha juga punya anak dari istri yang lain namanya Yaksum. Ada Yaksum, ada Masruq. Yaksum ibn Abroha, ada Masruq ibn Abroha. Lah ketika kita kenal penyerangan Ka'bah, ya kan? Abroha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan burung ababil. Sehingga tidak ada tersisa pasukannya. Dia diselamatkan ke Son'a, tapi juga nyawanya tidak tertolong. Akhirnya Abroha meninggal.
maka diganti kekuasaannya dengan anaknya namanya Yaksum. Tapi Yaksum tidak lama. Ya, akhirnya dikuasai oleh Masruk. Masruk ini saudara seibu dengan Saif ibn Diyazan. Ya, saudara seibu, ya kan? Jadi ketika masih kecil, masa remaja-remaja, bertengkarlah Masruk dengan si Saif ini. Akhirnya sampai mencela bapaknya. Saif ini dikiranya dia anak Abroha, kan dia nggak tahu bapaknya. Ya kan masih kecil gitu ya. Akhirnya dia ngadu sama ibunya, sebenarnya saya ini anak siapa gitu maksudnya gitu. Kok saya bukan anak Abroha kan? Dicela bapaknya, Diyazan ini. Jadi ibunya baru membuka kartu. Engkau itu anak dari Raja Arab yang direbut kekuasaannya sama Abroha. Sejak itulah dendam Saif ibn Diyazan ini sama Masruk dan juga orang-orang Akhbas yang ada di Yaman, orang-orang Habasyi. Ya. Tapi dia pendam dendamnya kan masih kecil. Sehingga setelah dia dewasa, dia berpikir gimana caranya mengusir orang-orang Akhbas di Yaman ini, karena sekarang sudah dipegang oleh saudaranya namanya Masruk. Ya. Kemudian dia terpikir untuk meminta bantuan kemana? Ke Romawi juga. Datang dia ke Romawi, ditolak juga. Ya namanya sama-sama Nasrani, tidak mungkin lah kan itu ya. Mengusir Nasrani dengan Nasrani. Akhirnya dia datang lagi ke Kisra seperti bapaknya. Ya. Lah sebelum dia datang ke Kisra, di Irak Hiran itu ada di bawah kekuasaan Kisra. Di situ ada raja Arab namanya Nu'man ibn Munzir. Namanya Nu'man ibn Munzir, itu kawan dia. Jadi sebelum datang ke Persia, dia datang kepada Nu'man ibn Munzir meminta bantuan. Ya. Tapi Nu'man ibn Munzir mengatakan, kami ini tidak punya pasukan kalau melawan orang-orang Ethiopia, mana sanggup. Ya. Tapi Nu'man ibn Munzir, saya punya cara. Karena waktu itu negara dia di bawah negara Persia. Dan dia harus bayar upeti setiap bulannya. Ya. Akhirnya dia mengatakan, nanti sebentar lagi kita akan kirim upeti, ayo kita sama-sama ke Persia. Kita akan minta bantuan ke Persia. Nah, gitu kata Nu'man ibn Munzir, sarannya. Maka Saif ibn Diyazin ini akhirnya berangkat dengan Nu'man ibn Munzir ke Raja Persia. Kita tahu bahwa Raja Persia itu dituhankan oleh orang-orang Persia. Jadi kalau Raja duduk di singgasana pakai tirai, gitu kan, maka kalau ada orang datang tuh harus sujud. Tidak boleh tidak sujud. Kalau sudah tirai dibuka, nampak raja, sujud semua orang Persia itu. Jadi Nu'man ibn Munzir, Saif ibn Diyazan masuk, semua sujud. Nu'man ibn Munzir sujud, kecuali Saif ibn Diyazan. Tidak sujud, cuma nundukin aja. Raja Persia kan aneh, ini kurang ajar, ini siapa ini? Harus semua orang sujud, kok dia nggak sujud? Akhirnya tanya, kenapa kok tak sujud? Katanya. Terus dia mengatakan kepada Nu'man ibn Munzir, ya Nu'man, ini siapa orang ini? Berani-beraninya kok tidak sujud kepadaku? Katanya. Kata Nu'man ibn Munzir, dia adalah Raja Arab, sedang bertamu. Oh, Raja Arab katanya kan. Ada apa? Kenapa kau tidak sujud? Kemudian dia mengatakan, bukan tidak mau sujud. Di otakku banyak masalah katanya. Aku tidak sempat sujud kata dia bilang kan. Kemudian diceritakan ya masalah dirinya. Sampai akhirnya kemudian dia minta bantuan kepada Raja Kisra Persia ini. Tetapi kan Yaman itu negara padang pasir, bukit, unta, kemudian kambing, apalah gunanya kan itu. Jadi orang Persia, kami kaya. Kalau kami harus membantu kamu merebut Yaman, lah apa Yaman itu? Yaman itu hanya gunung, padang pasir, hanya unta, ya kambing. Apa manfaatnya bagi kami gitu maksudnya. Sudahlah pulang saja, saya kasih hadiah. Ya. Akhirnya dikasih hadiah uang, dikasih hadiah sutra macam-macam gitu ya. Keluar dia, subhanallah. Bukan itu yang dimaukan Saif. Akhirnya dia mencoba untuk mencari perhatian raja. Dia teriak di depan gerbang istana kepada orang-orang miskin, ya fuqara'ul madain, katanya. Hei, orang-orang fakirnya orang-orang Madain. Madain itu kan kotanya ini ya, Persia. Ya. Kemari, ini saya banyak uang katanya. Dilempar-lempar duitnya sama Kisra. Akhirnya pada rebutan lah. Prajurit ini melaporkan hal ini kepada Kisra. Ini kan kurang ajar, masa dikasih hadiah tuh, dikasih-kasihkan orang kan gitu ya. Berarti memang orang ini ada masalah gitu ya. Dipanggil balik akhirnya. Sebenarnya kau ini maunya apa gitu. Dia ceritakan. Hei Kisra katanya. Kamu punya hutang sama bapakku katanya. Kan bapaknya dulu di situ kan. Meninggal juga di situ. Kau punya hutang sama bapakku. Kau pernah menjanjikan ingin mengirim pasukan bapakku sampai mati di sini. Kau tak juga bawa pasukan katanya kan. Dari situ dia paham bahwa dia anaknya Saif ibn Diyazan yang meninggal di Persia. Akhirnya kemudian, baik kalau gitu kau nginap beberapa malam, saya akan berunding gitu. Akhirnya dirundingkan para pejabat. Gimana ini?
Akhirnya ada pejabat-pejabat yang cerdas mengatakan gini saja, kalau kita serang Yaman, buat apa kita ngabiskin duit untuk menyerang negara miskin? Apa faedah kita? Cuman gini saja, di penjara kan banyak orang jahat, ya, banyak koruptor, banyak macam-macam di penjara itu. Kita gunakan saja orang-orang penjara, kita kasih baju besi, kita kasih senjata, biar mereka saja yang ke sana, katanya. Pandainya menteri-menteri. Jadi kalau mereka mati semua, nggak ada yang rugi. Kalau mereka menang, lumayanlah Yaman dari jadi kekuasaan Persia, kan begitu logikanya kan itu. Mati kan nggak ada ruginya, mereka penjahat semua. Ya. Kalau menang, alhamdulillah, mungkin bahasa kitanya kan, kita dapat kekuasaan baru di Yaman. Oh, setuju kata Persia. Kalau begitu besok keluarkan semua orang di penjara itu. Akhirnya diinformasikan kepada orang-orang di penjara, mereka akan jadi tentara Persia. Oh, bangga orang penjara itu. Ya, didandani dengan dandanan tentara gitu ya. Lah di penjara itu ada seorang qaid perang, pemimpin perang yang hebat ya, karena ada kasus masuk penjara. Ada yang namanya Hurmuz, ada yang mengatakan namanya Wahzar. Ya, antara Hurmuz dan Wahzar lah namanya. Ya, tapi yang ma'ruf Wahzar. Jadi ada orang namanya Wahzar, itu badannya besar itu. Jadi kalau nunggang kuda itu nyangsar itu, kakinya di tanah, seolah-olah kalau orang naik kuda dia jalan kaki aja, itu saking tinggi besarnya Wahzar itu. Karena dia dulunya pemimpin perang, karena masalah masuk penjara. Jadi dia diminta oleh sang raja untuk memimpin perang, ya, memimpin semua para penjahat untuk dikirim ke Yaman. Dapatlah sekitar 600 prajurit yang diambil dari penjara, kemudian membawa 8 perahu. Kata raja kepada Saib, ya Saib, ini ada pasukan 600 orang, ya, kau bawa ke Yaman sana, berjuang dengan mereka. Ya Saib nggak tahu menahu, disangkanya pasukan hebat-hebat kan itu ya. Akhirnya ya pulang saja dengan 8 perahu, 2 tenggelam, 6 yang selamat sampai ke Aden Yaman. Ya. Lah kemudian setelah itu Saib ibn Diyazan ini mengompori kabilah-kabilah Arab yang nggak suka dengan orang-orang Habasyah. Akhirnya bangkit kabilah Arab. Kenapa? Karena dia menginformasikan Persia siap nolong, padahal cuma sedikit pasukannya kan. Pandai nih Saib bin Diyazan nih. Dia mengatakan pasukan Persia siap datang menolong kita. Bangkit semua orang Arab. Akhirnya mendengar bahwa orang Arab bangkit bergabung dengan 600 tentara Persia. Ini Masruq ibn Abroha ini juga menyiapkan pasukan yang jauh lebih besar, berlipat-lipat. Lah dalam peperangan itu Wahzar ini dia kan punya busur besar, tidak bisa dipegang oleh orang biasa. Ya, dia mengatakan kepada Saib, ya Saib, nanti kalau dalam pertempuran, kau tunjuk saja mana namanya si Masruq itu, katanya. Akhirnya ketika peperangan yang nggak imbang sebenarnya, karena tentara Masruq ini kan lebih kuat, ya kan? Sebenarnya nggak imbang itu. Kalaupun disangkanya sudah menang, cuman memang taktiknya Wahzar ini pintar. Jadi ketika ada lengahnya si Masruq ini dipanah dari atas bukit, kena pula di tengah-tengah matanya, hancur kepalanya. Ketika mati, disitulah kemudian ya namanya hilang pemimpinnya, lemah pasukannya. Langsung kemudian diserbu, akhirnya semua orang-orang Akhbas Ethiopia pulang semuanya. Di sini terusirnya orang-orang Nasrani dari Yaman. Ya, masalahnya datangnya orang Nasrani, datang pula Majusi. Kan gitu ya. Kan Nasrani masih mendingan kan begitu bahasanya ya. Karena masih ada Nabi Isa gitu ya, ada Injilnya. Ini Najasi, apa namanya, orang Persia nyembah api, orang musyrik. Makin rusak lah kan itu Yaman kan itu. Jadi musyrik akhirnya. Makanya ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Madinah itu kan masih terpengaruh dengan budaya Persia di Yaman. Masih buat perayaan-perayaan Persia. Kata Nabi SAW, tinggalkanlah perayaan itu. Karena Allah sudah menggantikan dengan 2 perayaan yang jauh lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha kan itu ya. Karena pengaruh Persia di Yaman masalahnya. Ya. Jadi ketika kemudian Said ibn Diyazan ini berkuasa, di bawah kekuasaan Persia harus mengirim upeti tiap tahun kan. Lah ketika dia mulai jadi raja itulah, banyak suku-suku Arab datang. Ya, dalam rangka mengucapkan selamat sudah bisa mengusir orang-orang Akhbas. Disinilah datang rombongan Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib datang bersama Abdullah ibn Jad'an, bersama Abdullah ibn Abdi Syamsi, bersama siapa lagi, bapaknya Khadijah itu Khuwailid, ya kan? Itu juga datang Umayyah bin Abdi Syamsi, Abdullah ibn Jad'an, Abdul Muthalib, Khuwailid datang, dan tokoh-tokoh Quraisy itu datang ke Son'a, ingin
ya mengucapkan selamat, karena mereka kan nggak suka dengan orang-orang Akhbas itu yang ada di Arab, karena mereka sudah menjajah masalahnya. Ya. Lah ketika itulah maka kan nggak kenal Saib ibn Diyazan dengan Abdul Muthalib ini. Ya. Baru kenalan setelah berjumpa. Siapa kamu gitu ya? Saya Ahlul Haram, saya memuliakan Baitullah begini. Kemudian Saib ibn Diyazan melihat muka Abdul Muthalib, dia teringat dengan apa yang pernah dia baca dari kitab-kitab yang selama ini dia baca, dan dia pun yang punya pengetahuan yang ya kedukun-dukunan lah mungkin begitu ya, ramal-ramalan gitu ya. Akhirnya dia minta waktu dengan Abdul Muthalib untuk berbincang dua mata. Nah, kalau 4 mata kebanyakan ya, 2 mata saja. Akhirnya kemudian diceritakan bahwa aku melihat raut mukamu wahai Abdul Muthalib. Ya, aku lihat bahwa akan lahir seorang nabi dari keturunanmu, katanya. Tahu Abdul Muthalib kaget ya, akan lahir keturunanmu, katanya. Dia dari keturunanmu, dan dia tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dia punya tanda di sebelah kiri bahu kirinya, tanda kenabian. Ya semacam kutil bahasa kitanya ya. Ya, sebesar telur burung gitu, dalam riwayatkan gitu. Dan ketika kedua orang tuanya mati, maka anak ini akan dikafil oleh paman dan kakeknya. Banyak cerita sampai Abdul Muthalib itu terperangah lah, kok tahu orang ini, maksudnya apa ini kan. Baru Abdul Muthalib cerita, ya memang saya punya cucu, katanya. Saya punya anak namanya Abdullah, menikah dengan Aminah, dia punya anak namanya Muhammad. Dia pun menyebut nama Muhammad, jadi sama ada kecocokan. Ya. Makanya kenapa orang Arab itu ketika mendekati diutusnya kelahiran Nabi SAW, banyak orang yang kemudian memberi nama anaknya Muhammad, karena memang sudah tersebar bahwa hari dekatnya lahirnya seorang Nabi itu sudah dekat gitu dengan tanda-tandanya. Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala sampai menyebutkan ada 14 orang namanya Muhammad. Jadi ketika lahir kasih nama Muhammad, ketika lahir dia kasih Muhammad. Tapi kan Muhammad yang mana kan gitu ya? Allah kan hanya memilih satu Muhammad. Ya. Akhirnya kemudian Abdul Muthalib pun hanya dikasih tahu sama Saib ibn Diyazan, hati-hati. Ya, anak cucumu akan jadi nabi, hati-hati dari orang Yahudi. Itu saja. Dia mengatakan hati-hati dari orang Yahudi. Kemudian Abdul Muthalib pulang. Setelah pulang rupanya Saib ibn Diyazan dibunuh, meninggal. Ya. Dan kemudian ya Yaman kacau lah, ada majusinya, ada akhbasnya, macam-macam ya. Sampai akhirnya diutusnya Nabi SAW dan bisa membuka kota Yaman menjadi negara Islam. Ya, dari sini kita tahu bahwa dari mulai orang Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian juga para raja Arab, itu sebenarnya sudah memprediksikan kelahirannya. Sudah memprediksi akan lahir Nabi, akan lahir. Sampai ke dukun pun prediksi lahirnya Nabi. Seperti dukunnya Rabi'ah ibn Nasr tadi. Dari sini menunjukkan sebenarnya kenabian Nabi SAW itu sudah tidak dilakukan lagi. Apalagi orang-orang Yahudi yang memang sejak dari dulu mereka datang ke Arab itu karena terusir oleh orang-orang Romawi, dan juga karena membaca kitab-kitab mereka, mereka paham betul tentang kenabian itu. Makanya kenapa orang-orang Khazraj dan Aus itu mendapatkan informasi secara detail tentang kelahiran Nabi dan tentang diutusnya Nabi. Dari siapa? Dari orang Yahudi. Makanya ketika mereka haji pertama ketemu dengan Nabi, mereka lihat tanda-tandanya kok kayak diceritakan orang Yahudi ini. Akhirnya mereka beriman duluan kan. Orang Khazraj dan Aus akhirnya jadi orang-orang Ansor. Yahudi yang sudah nunggu ratusan tahun dan beriman. Ya. Padahal ketika kelahirannya, mereka tahu malam ini ada yang melahirkan seorang Nabi. Kenapa? Karena ada tanda yang disebut dengan irhasat. Irhasat itu kan ada keanehan sebelum lahir, mendekati kelahiran, ada keanehan saat kelahiran, dan ada keanehan setelah kelahiran. Itu namanya irhasat. Ya. Adapun sebelum kelahiran ya kayak tadilah munculnya perang gajah 50 hari kan. Setelah itu baru lahir Nabi gitu ya. Terus kemudian juga macam-macam lah. Tetapi walaupun demikian banyak riwayat-riwayat yang dhaif, yang maudhu. Ya. Ada juga yang mengatakan kemudian saat kelahiran inilah salah satu cirinya irhasat adalah munculnya bintang Ahmad yang ada di Madinah. Dan itu tidak diketahui kecuali orang Yahudi. Makanya ketika muncul bintang itu, orang-orang pembesar ulama Yahudi keluar semua. Kemudian mengatakan ini malam lahirnya Nabi, ini malam lahirnya Nabi katanya. Coba semua 10 kabilah itu gedor rumah mereka. Ada nggak wanita yang melahirkan? Coba bayangkan, dari mulai Bani Quraidah, Bani Kunaiko, Bani Nadir, Bani Auf, Bani Ghassan, macam-macam kabilah Yahudi di Madinah itu. Subhanallah, malam itu tidak ada satupun wanita yang melahirkan.
Mulai cemas-cemas nih orang Yahudi nih. Kok nggak ada yang melahirkan nih, bintang dah muncul gitu kan. Setelah beberapa hari setelahnya terdengar di Mekah ada yang melahirkan di tepat ketika bintang itu muncul. Nangislah ini para ulama Yahudi ini dan mengatakan laqad dzahabat nubuwwatu Bani Israil, sungguh telah hilang kenabian Bani Israil dan diambil orang Mekah katanya. Dari sini sebenarnya orang Yahudi sudah tahu kan, karena dia mengatakan telah hilang kenabian Bani Israil dan telah diambil orang Mekah. Artinya mereka mengakui bahwa itu nabi. Ya. Cuman karena hasadnya, kenapa orang Arab, kenapa nggak Bani Israil? Itu yang menjadikan terhalangnya hidayah orang-orang Yahudi. Hanya gara-gara tidak dari Bani Israil itu saja. Kenapa? Karena selama mereka tinggal di kota Yathrib, mereka sudah berperang melawan Khazraj dan Aus itu ratusan tahun. Sehingga orang Arab itu sudah jadi musuh dia. Kok nabinya dari musuhnya gitu bahasanya. Ya, itu yang kemudian menjadi dendamnya orang Yahudi itu. Kok yang selama ini kita perangi orang-orang Arab, kenapa pula nabinya dari situ gitu. Makanya kenapa kemudian mereka hasadnya luar biasa. Tidak mau. Padahal sudah jelas buktinya nih, ya. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, pembesar Yahudi ini menghadap Nabi. Kemudian bertanya beberapa soalan dan mengatakan, kalau kau bisa menjawab kau seorang nabi, kalau kau tidak bisa menjawab kau bukan nabi. Nabi bisa menjawab semua soalan itu. Tidak ada yang tidak bisa dijawab Nabi. Kenapa? Karena wahyu turun. Ketika orang Yahudi mengatakan, yang ngasih tahu jawabanmu siapa ya Muhammad? Kemudian kata Rasul, Jibril. Oh, Jibril musuhku katanya. Jibril musuh kami katanya. Jadi sampai ke Jibril jadi musuhi. Makanya turun ayat man kana aduwwa lillahi wa malaikati wa Jibril wa Mikal kan gitu ya. Fa innahu aduwwil kafir. Siapa yang musuhi Allah, malaikatnya, Jibrilnya, Mikailnya, dia musuhnya mereka semuanya. Mereka orang-orang kafir kata Allah. Jadi sampai seperti itu menolak kebenaran ya. Jadi memang orang-orang itu sudah tertutup hatinya, keras orang-orang Yahudi itu. Padahal sebelum-sebelumnya justru para ulama Yahudi yang menghabarkan akan kelahiran Nabi ketika siapa Raja Tuba menyerang Madinah dan juga menyerang Mekah. Jangan, ini tempatnya Nabi. Jadi jauh-jauh hari mereka sudah ngomong begitu Yahudi itu. Tapi kenapa tidak beriman? Sekali lagi, tsumma qasat qulubuhum, karena keras hati mereka. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa bulan Rabiul Awal walaupun menjadi khilaf para ulama, Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa Nabi itu lahir di bulan Ramadan sebenarnya. Karena alasannya diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul itu di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Artinya kelahirannya pun harusnya di bulan Ramadan. Tapi pendapat ini dilemahkan para ulama. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa Nabi SAW lahir di bulan Rabiul Awal. Adapun harinya jelas. Rasul ditanya tentang hari Senin, apa kata Rasul? Itu hari yang aku dilahirkan. Jelas harinya. Ya. Adapun tanggalnya menjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 18. Adapun bulannya, maka jumhur mengatakan Rabiul Awal walaupun diselisih Ibnu Hazm dan mengatakan bulan Ramadan. Adapun tahunnya sepakat orang Arab karena ketika itu belum ada kalender dan kejadiannya setelah perang Gajah, makanya kemudian dinasabkan ke orang Gajah. Kalau disingkat hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, gitu istilahnya. Itulah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, saya kira sampai di sini mengenang juga Rabiul Awal. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Betul, kalau ada yang menanya langsung. Saya tanya, iya. Kalau Yaman itu artinya Arab ya? Asal Arab itu Yaman. Berarti orang Arab itu adalah dari Yaman. Iya, orang yang menyatukan Arab itu adalah kakeknya Rasul namanya Adnan. Adnan itu Yaman. Bukan gini, Ismail ini punya keturunan sampai ke Adnan. Ya, Adnan inilah yang kemudian kakek-kakeknya ada yang namanya Ya'rub. Kakeknya Adnan itu ada namanya Ya'rub, keturunan Ismail. Ya'rub itu diambil dari Arab. Ya, Arab itu turunan Ismail itulah dari Qahtan, ya kan? Arab itu kan ada Arab Badiah, ada Arab Baidah, ada Arab Musta'rab kan itu. Ada Arab Baidah yang sudah punah. Itulah seperti kaum Ad, kaum Samud itu udah punah gitu ya. Ada Arab yang belum punah, ya. Ada Arab yang
musta'rab, bukan orang Arab, tapi fasih bahasa Arab jadi orang Arab, seperti Ismail. Kan bukan orang Arab dia. Nah, tapi kan fasih berbahasa Arab. Makanya ada kaidah para ulama, walaupun Anda bukan bermuka Arab, tapi fasih berbahasa Arab berarti Anda Arab. Walaupun Anda mancung seperti Petruk, tapi tidak bisa bahasa Arab, Anda bukan orang Arab. Itu kan ada kaidah seperti itu ya. Kenapa? Karena Ismail bukan orang Arab. Ismail itu orang Palestina. Datang ke Mekah, pandai bahasa Arab, jadi orang Arab dia. Makanya disebut Arab kan, turunannya disebut Arab. Bani Ismail, ya kan? Sampai kepada Adnan. Adnan ini bercabang. Ya, punya anak dua, yang satu diletakkan di Yaman, yang satu diletakkan di Hijaz untuk menyatukan antara Arab Hijaz dan Yaman. Itulah Adnan yang menyatukan kabilah itu. Jadi akhirnya Yaman dengan Hijaz ya satu kesatuan Arab. Tapi asal Arab itu di Yaman. Karena kaum Ad itu di Yaman. Kaum Thamud itu di Yaman peristiwanya. Nabi Hud dan Nabi Soleh gitu ya. Ya, kemudian menyebar sampai ke Hijaz, sampai ke mana ya. Nah, maksudnya asal Adnya yang Arab-Arab dulu gitu ya. Tapi maksudnya kalau Ka'bah ya tetap ada di Mekah. Kalau Ka'bah itu. Karena Nabi Adam kan di situ awalnya kan. Ya. Wallahu a'lam. Tapi Yaman itu bukan berarti Madinah seperti Yathrib gitu ya. Kenapa banyak orang Yahudi? Apakah orang Yahudi yang pertama tinggal di Yathrib? Tidak. Yang pertama ya orang Arab, tapi orang Arab yang sudah punah. Nah, yang ketika banjirnya bandang Nabi Nuh kan menghancurkan, merubah semua isi bumi kan. Nah, sampai tersapulah Madinah gitu ya. Baru datang orang Yahudi. Artinya sebelumnya sudah ada orang Arab. Yahudi ini datang belakangan. Baru setelah Yahudi menempat, datanglah orang-orang Yaman, Khazraj dan Aus ke Madinah gabung di situ. Ya, baru kemudian Rasul datang gabung juga di situ. Gitu maksudnya ya. Madinah itu tempat gabung-gabungan orang di situ. Wallahu a'lam. Jadi Nabi Ismail Palestina sama lah Nabi Isa, Nabi Ismail itu orang Palestina itu. Ya. Yahudi itu Palestina. Ya. Kalau Yahudi kan keturunan Nabi Yakub. Ya, ada namanya anaknya Nabi Yakub itu namanya Yahuda. Nah, itulah turunannya disebut Yahudi. Ya, makanya Yahudi dengan Israel itu nggak sama. Kalau kita katakan negara Israel, nggak benar. Ya, negara Yahudi kita katakan, jangan negara Israel. Karena Israel itu diambil dari Israel. Israel itu nama suci, nama seorang Nabi Yakub. Ya, kita katakan ya negara Yahudi gitu saja. Jangan bilang Israel. Israel itu nama baik. Dia nama lain daripada Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub itu punya anak banyak, 12. Bukan Yahuda saja. Ada Lawa, ada Nabi Yusuf, ada Binyamin, macam-macam. Ya. Makanya tidak pantas kita katakan Israel. Kita katakan itu negara Yahudi. Selesai. Ya. Wallahu a'lam.